Baik. Yesus Kristus menyuruh menyembah siapa? Menyembah Allah melalui lewat Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bukan kayak gitu. Di Lukas 4 nomor 8 kata Yesus, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Bukan menyembah dirinya Yesus. Di situ tapuntalnya. Gini. Artinya kan gini. Berarti pertanyaannya mungkin bisa saya tebak. Kenapa Kristen menuhankan Yesus, kan begitu? Bukannya Kristen menuhankan Yesus, dari yang saya tulis itu adalah pernyataan gitu, Kristen salah sembah. Kalaunya masalah Kristen mau menuhankan Yesus, terserah Kristen. Kristen mau menyembah Yesus, terserah dari Kristen. Tetapi kalau kita lihat dari ajaran Yesusnya, Yesus menyuruh menyembah Allah. Artinya apa? Kristen salah sembah karena menyembah Yesusnya. Nah gitu. Bisa saya tanggapi Pak Ustaz? Nah, silakan. Baik. Jadi saya buka kenapa Kristen menyembah Yesus. Begini, saya ambil dari Yohanes 14 ayat 9 begini. Karena dari salah satu muridnya atau orang yang mengikuti Yesus bertanya, sama seperti pertanyaan Ustadz, tunjukkanlah Bapa itu. Kalau Allah kan kalau orang Kristen kan biasanya memanggilnya Bapa. Tunjukkanlah Bapa itu. Tapi Yesus menjawab begini, sudah sekian lama aku dengan kalian, katanya kepadanya. Apabila engkau telah melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Inilah dasar salah satu yang membuat kita mengatakan bahwa Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Berarti Bapa ada di dalam dia, dia ada di dalam Bapa. Baik. Berarti di situ kalau melihat Yesus berarti melihat Bapa. Betul. Jadi karena Yesus sendiri yang mengatakannya, bukan begitu? Baik. Berarti Bapa itu dapat dilihat gitu. Makanya kan disampaikan sama Yesus secara langsung kepada Filipus di Yohanes 14 ayat 9 itu, apabila engkau telah melihat aku, maka engkau telah melihat Bapa. Lalu bagaimana mungkin kamu bisa bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Baik. Itu. Gini. Saya tahu. Jadi yang dimaksud Anda itu kan di Yohanes 14 nomor 9 itu, barang siapa kata Yesus yang melihat aku berarti dia telah melihat Bapa. Betul? Berarti Bapa bisa dilihat melalui Yesus. Oke? Betul. Oke, yakin? Coba Anda buka dulu di Yohanes 5 nomor 37. Apa yang dikatakan Yesus? Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan dapat melihat rupanya, suaranya pun tidak dapat kau dengar. Jadi rupa Bapa itu tidak bisa dilihat lewat Yesus. Berarti Yesus bohong dong. Gimana? Makanya saya bantah secara langsung. Kenapa seorang Yesus sendiri berani mengatakan itu? Kalau orang Islam ya, Bapa sendiri yang berbicara. Makanya secara manusia tidak bisa melihat Allah katanya. Tapi Yesus turun ke dunia secara menjadi manusia supaya ada untuk jalan untuk menuju Bapa, kan begitu? Gini, Bang, coba kita buka aja biar jelas ya. Baik. Nih, ya. Kita buka aja ya. Anda baca ya. Yohanes ya biar jelas gitu. 5:37. Saya ketikin dulu. Nih. Apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi Bapa itu suara dan rupanya tidak dapat dilihat melalui Yesus itu sendiri. Kenapa? Kalaunya kita melihat Bapa melalui Yesus, di sini Yesus pelin-pelan atau dusta.
katanya Bapa tidak bisa dilihat. Ternyata ya mau melihat Bapa bisa melalui Yesus. Pelin-pelan kali ini Yesus. Baik. Kayak gimana? Sudah bisa saya tanggapi Pak Ustaz? Silakan. Biar kita diskusi secara adil. Sudah bisa saya tanggapi? Udah. Saya hanya berikan bantahannya di situ. Ya, biasanya itu kalau berargumen itu kita memang harus ada pro dan kontra. Jadi tanggapannya begini, Tan. Kita sebagai manusia nih ya, sebagai manusia, sama seperti yang dibilang itu, buah kita tidak bisa melihat hanya ritnya. Itu kalau ibarat ya, kalau kami bilang perumpamaan, kelakuan kita, sifat kita, orang tahu dengan kehidupan sehari-hari kan begitu. Kenapa saya bilang bahwa Yesus berkata, jika engkau telah melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Karena begini, apa kebaikan-kebaikan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus telah melihat Bapakku, kan begitu. Ya, artinya kan melihat Yesus. Terus? Kemudian kita kembali lagi ke awal tema, kan gitu. Kristen salah sembah. Kan banyak orang bilang begini, Tat. Kok orang Kristen nyembah manusia? Kan begitu. Gini, kenapa orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Karena Yesus sendiri sudah berkata demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan yang kita tahu, yang punya kuasa itu adalah Tuhan, ya kan? Secara manusia, kan bahasa Tuhan itu kan cuma bahasa Indonesia. Kan Oke. Lalu? Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Secara logika manusia, yang punya kuasa adalah Tuhan, kan begitu? Diberikan kepada Yesus kan? Ya, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi, kan begitu? Berarti yang punya kuasa kan Yesus. Oke, baik. Nah, sekarang begini, kenapa orang Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Karena dari seluruh perbuatan dan perkataan Yesus telah tercerminkan bahwa dia adalah manusia suci dan dia bukan berasal dari dunia ini, dan dia berani mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Apakah begini, tak? Dari 124.000 nabi, kan kalau dalam agama Pak Ustadz kan katanya Yesus itu Isa. Oke. Dan nabi terakhir adalah Nabi Muhammad, kan begitu? Lalu? Dari 124.000 nabi, ya, nabi, apakah ada satu aja nabi yang Pak Ustadz ketahui yang berani mengucapkan hal-hal seperti apa yang dikatakan Yesus, bahwa kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi? Baik. Sekarang tanggapan saya. Ya. Oke. Baik, ya. Kepadaku diberikan ya kuasa di surga dan di bumi. Saya mau tanya sedikit dulu dan dijawab ringkas. Ketika Yesus diberikan kuasa kepada dia, berarti Bapa kagak berkuasa lagi? Karena begini, bukan berkuasa. Bentar dulu, yang saya tanya kan, bentar. Yesus itu kan diberikan Bapa kuasa, kan kayak gitu. Bapa memberikan kuasa kepada Yesus. Nah, setelah diberikan, berarti Bapa pensiun, tidak berkuasa lagi gitu. Baik. Bukan tidak berkuasa, Pak Ustadz. Karena berarti ada dua dong yang berkuasa. Bapa itu adalah kan, seperti yang kita sampaikan tadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini yang selalu disebut Tritunggal, ya kan? Gini Bang, ya. Oke, kan? Anda kan bawa Matius 28 tadi. Ya, saya kritik dulu ya, dan saya jawab dulu. Ya, ada sedikit kritik. Ketika Yesus diberikan kuasa oleh Bapa, apakah Bapa itu pensiun kagak berkuasa lagi? Tuh perlu Anda jawab. Ya, habis itu di dalam Yohanes 5 nomor 30 kata Yesus seperti apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Baik. Katanya diberi kuasa di langit dan di bumi, tapi nggak bisa apa-apa ngakunya.
ada namanya penggenapan. Makanya dibilang Pak Ustadz. Bentar dulu Bang, itu saya baru 2 ayatnya yang saya bawakan kepada Anda gitu. Katanya kan tadi dia berkuasa, lalu ya malah ngaku dia kagak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Lalu di mana kuasanya? Kan kayak gitu secara logika kita. Gini Bang, artinya apa? Artinya apa? Di situ ya lagi-lagi Yesus pelin-pelan kalau begitu, kalau pemahaman Anda. Coba kalau Anda Bang ya. Kalau Anda melihat ajaran Yesus, kagak pernah Yesus mengajarkan Tritunggal. Coba dia waktu di Markus 12 nomor 29. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nggak ada, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, kata Yesus. 3 dalam 1. Nggak ada kayak gitu. Artinya Yesus dan Bapa berbeda, bukan satu. Kalaupun Anda mau mengambilnya dari Yohanes 10 nomor 30, itu ada lagi bantahannya. Bentar ya. Saya jelas lagi bentar. Kayaknya udah bisa ini. Itu ini. Baik Pak. Baik Pak, nanti habis live saya balas ya. Ya teman-teman ya, ada nggak dari investor yang mau kasih modal kemarin itu, yang nonton di sini? Coba di ini ya, di WhatsApp ulang saya gitu ya. Saya lupa nomor beliau yang mana gitu. Susah saya nyarinya satu-satu, kebanyakan WA. Silakan. Yang mana? Bentar, belum, nggak bisa anunya ini Pak, nggak bisa layarnya ini, apa namanya, fiturnya ini. Bateraiku pun tak. Terus aku bantah dengan cara jelas secara data lah, tapi nggak bisa lewat internet karena fitur pengikutnya belum banyak. Kalau screenshot kayak gitu agak susah. Kenapa? Lebih baik 2 HP gitu. Iya, harusnya 2 HP ya. Nah, kemudian kan kita yang masih fokus di pembahasan Kristen nih. Yang kedua, saya bilang tadi, kenapa lagi Yesus menyatakan, orang Islam pernah mengatakan, di manakah ada tertulis bahwa Yesus itu adalah Allah, kan begitu? Ini kan nyambung juga sama yang tadi masalah pembahasan tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kan begitu? Ya kan ditanya kan biasanya di mana Yesus ngaku dirinya adalah Allah, betul nggak? Baik. Cuma aku lupa ayatnya karena HP-ku cuma 1, jadi belum nggak bisa membuka yang lain. Itu pernah tertulis itu di dalam cuma kitabnya, aku agak ingat nih. Waktu Yesus dicobai sama iblis. Kalau itu Bang ya, kalau Anda bawa ayat yang itu ketika Yesus dicobai oleh iblis, sembahlah Allah, kan kayak gitu. Seperti Lukas 4 nomor 8. Kepada dia saja, jangan mencobai Tuhan Allahmu, betul nggak? Nah, karena yang dicobai kan itu yang Anda bawa. Saya tahu ya. Kita kan berdiskusi nih sesuai data by data, bukan data by opini. Iya, gini. Coba Anda baca betul-betul di Matius 4 itu, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Terus kalau Anda lihat ke bawahnya di Matius 4 itu ada tertulis, kata Yesus seperti apa? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia, bukan kepada aku. Gimana sih Abang? Artinya Yesus bukan Allah di situ. Coba Anda baca ayat 10-nya itu, dia ngomong sama iblis. Kan di ayat 4-nya ketika iblis mencobai Yesus kan kayak gitu ya. Kata iblis, jika kamu ya berserah diri kepadaku, akan kuberikan dunia. Lalu Yesus menjawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tuh kata Yesus kayak gitu. Coba ke bawah lagi di ayat 10-nya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Kenapa? Yang dicobai saat itu Yesus sendiri.
Betul? Iya, Yesus berkata kepadanya, kan kepada iblis tadi, ya. Jangan ada Ya. pula tertulis. Ya, kata Yesus, ada pula tertulis. Jadi Yesus ini mengutip tulisan orang lain. Bukan Tulisan mengaku siapa? dirinya adalah Allah. Kayak gitu. Nah, Yang dikutip Kalau- Yesus itu Ulangan 6 nomor 16. coba. Gitu, Bang. Ulangan 6 nomor 16 di situ yang dikutip oleh Yesus ada tertulis jangan mencobai Tuhan Allahmu. Bukan berarti dia ngaku adalah Allah. Bukan, dia mengutip Ulangan itu. Nah, lalu di ayat 10-nya ya, di ayat 10-nya apa yang dikatakan oleh Yesus? Ya, kata Yesus hanya kepada dia Allah tadi, bukan kepadaku. Nah, Bang, gimana sih? Nggak bisa itu dijadikan pembenaran. Kalau mau eksplisit, ya secara tekstual yang terang, cari aja pengakuan Yesus. Aku adalah Allah. Ah, gimana? Secara tertulis dari sekian, karena kan Yesus di dunia ini setelah ada perjanjian baru kan, Hmm. setelah nubuatan dari perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru secara langsung Yesus tidak pernah mengatakan aku adalah Tuhan, kan begitu. Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Yesus berkata secara langsung ketika orang-orang banyak bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu. Kemudian menanyakan, kuasa dari manakah yang pernah ditanyakan oleh imam kepala dan orang-orang Farisi? Yesus Saya telah ini, menjawab. Bang, saya masih pusing ketika saya bertanya di awal tadi itu. Kenapa Yesus itu pelin-pelan? Itu nggak jelas Anda jawab tadi. Itu tidak ada pimplan. Pimplannya di mana? Tidak ada. Kata Yesus, kalau kamu melihat aku, maka engkau melihat Bapa. Di sisi lain Yesus ngomong, Sudah Bapa bisa- tidak sudah bisa dapat saya dilihat. Gitu. Sudah bisa saya tanggapi kan? Ya, coba. Saya ambil satu contoh. Ini saya ambil satu contoh dari pribadi Pak Ustadz lah. Contohnya begini. Apakah Pak Ustadz bisa mengenal Nabi Muhammad secara langsung kalau bukan ajarannya Oh, ini Bang, nggak cocok. Kalau Nabi Muhammad itu nabi, dia tidak sejaman dengan saya, nggak cocok dengan analoginya. Kalau mau menganalogikan Tuhan, pakai Tuhan gitu. Contohnya kayak gini ya, biar abang ngerti yang saya maksudkan ya. Ya, saya ngomong, Yusuf ngomong. Kalau abang melihat Yusuf melihat saya, maka abang telah melihat Allah. Oke? Itu perkataan saya kepada abang. Oke. Ya. Berarti saya menanggapi. Kalau abang melihat saya, maka abang melihat Allah. Di sisi lain, ya, saya ngomong lagi, ya. Di sisi lain, Allah tidak dapat dilihat, kata saya. Tidak bisa saya Jadi tanggapi, Pak Ustadz. ngomongnya pelin-pelan saya ini. Kata saya Allah Tidak dapat pelin-pelan. dilihat. Tapi di sisi lain saya ngomong Allah tidak dapat dilihat. Apa coba? Sudah, Pak Ustadz. Kita begini. Ada yang namanya. Biar saya tanggapi, biar kita sama-sama memberi waktu ruang. Anda bertanya, saya menjawabkan begitu. Jadi giliran saya menanggapi begini. Secara manusia tidak ada yang bisa melihat Allah yang di surga karena secara manusia logika dan manusia Allah secara langsung belum pernah yang bisa melihat kecuali di waktu masih penciptaan Adam dan Hawa, kan begitu, beserta Musa. Itu pun Allah menampakkan diri kepada Musa itu melalui api, kan begitu. Halo. Terus? Dengaran ya? Dengaran Pak Ustaz? Terus? Nah, kenapa Yesus mengatakan apabila engkau lihat aku, engkau telah melihat Bapa, secara tidak langsung di dunia. Secara tidak langsung kita setelah melihat Allah. Artinya begini Pak Ustadz, kenapa saya bilang begitu? Karena tidak ada manusia selain daripada terakhir Nabi Musa secara langsung Allah berbicara kepada dia. Tidak ada. Dan itu tidak bisa dibantah. Hanya kepada Nabi Musa lah Allah berbicara
secara langsung melalui Allah dalam bentuk bara api, betul? Ya, itu cerita yang di masa lalu tentang Nabi Musa. Terus? Baik. Kemudian setelah perjanjian baru tidak ada lagi nabi, kan begitu? Perjanjian baru tidak ada lagi nabi. Paulus saja ngaku Tidak nabi, ada Bang. Dengan Yesus tidak pernah mengaku nabi, tapi dia mengaku. Paulus ngaku nabi gimana? Kata Yesus nggak ada lagi, kata-katanya nggak ada lagi, tapi Paulus ngaku nabi. Di ayat mana, Bang? Paulus itu rasul. Coba Anda buka Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Atau saya bukakan aja ya, biar enggak repot juga Anda gitu ya. Baik. Di mana tertulis ada rasul sendiri mengaku nabi? Oke, ya, nih. Nih. Kita tunjukkan datanya, Ustaz. Ya, nih ya teman-teman. Nih ya, saya bacain ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi ya. Ini nabi Bang ya. Dan pengajar. Siapa aja? Yaitu Barnabas dan Simeon ya, yang disebut Niger. Dan Lukius orang Kirene. Dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes. Dan siapa nih? Saulus. Iya. Lalu Saulus ngaku nabi dan pengajar dia itu. di mana ada pernyataan Saulus mengatakan bahwa saya adalah Ini tulisan dia, Kisah Para Rasul. itu bukan pernyataan, cuma mereka Ini kan yang tulis Lukas toh. Mereka di situ, maksudnya di situ guru bersama-sama dengan nabi. Barnabas. Bukan Bang, jangan diubah-ubah. Beberapa nabi dan pengajar. Selain nabi, ya dia juga pengajar. Barnabas itu diakui nabi, tapi juga pengajar. Simeon diakui nabi, juga pengajar. Paulus dia ngaku nabi juga dan pengajar. Tidak ada. Tidak ada di situ tertulis Paulus mengaku nabi, tidak ada. Jadi itu tidak. Itu kisah-kisah para rasul. Artinya gini Bang, mau pengakuan Paulus ada atau tidak, artinya setelah Yesus masih ada nabi. Maukah Anda katakan Yesus gagal dengan ucapannya sendiri? Tidak ada nabi selain Makanya karena begini. Kan memang selalu adu mekanik Bang, kitab Anda itu. Setelah Yesus naik ke surga, di mana Yesus mengatakan kepada bangsa Israel, tetaplah di Yerusalem sampai akhir zaman, dan aku akan memberkati semua sampai akhir zaman. Begitu Yesus terangkat di surga, tidak ada lagi yang namanya nabi. Yang ada itu, disitulah namanya lahirnya Kristen. Artinya Kristen itu, Bang. Lalu gimana Bang, nabi yang 5 ini? Itu bukan setelah nabi, Yesus itu ini Rasul itu Rasul. ada nabi. Bang, bukan Rasul. Kalau Rasul ada tulisannya Rasul, gimana sih? Itu kan ada. Aduh, abang biar mengubah kitabnya sendiri sih. Di situ kan ada dibuat. Abang baca dulu udah betul-betul Kisah Para Rasul KPR 13 nomor 1. Tapi di situ tidak ada Paulus mengatakan bahwa saya adalah nabi. Tidak ada. Bang, mau ada pengakuan Paulus atau tidak ada ya. Tapi di situ ada 5 nabi. Berarti ada nabi setelah Yesus. Di situ. Aku baca sendiri tadi, tidak ada di situ dikatakan bahwa Saulus, Barnabas nabi, tapi di situ dibuat berkumpullah beberapa nabi dan guru. Nih ya teman-teman ya. Ini nanti nggak bisa lagi di framing baca satu sekop, nggak bisa Bang ya. Karena ini ayat pertama ya. Ya. Sekali lagi ya, adakah kata rasul di sini ya? Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi, ya, bukan rasul, nabi. Ya. Berarti ada nabi. Udah. Siapa? Kayak gini. Bentar dulu, ya Bang ya. Bentar dulu. Mau ada pengakuannya atau tidak ada, atau siapapun nabinya, anggap nggak penting gitu. Berarti setelah Yesus ada nabi gitu. Yang penting gitu dulu. Ya.
Mau nabinya Paulus, mau nabinya Barnabas, atau nabinya Bang Apologet namanya, terserah gitu. Atau mau nabi Luga kayak sekalian, nggak apa-apa gitu namanya. Yang penting setelah Yesus ada beberapa nabi. Baik. Biar Gitu. Biar saya cek lagi, karena di situ ada tulisan nabi dan guru. Nggak apa-apa, mau nabi dan guru nggak apa-apa bang, tetap aja ada nabi gitu setelah Yesus. Tapi itu nabi-nabi itu bang, bukan nabi yang setelah Yesus. Artinya gini, nabi itu sudah ada sebelumnya, namun belum meninggal. Bang, sabar dulu. Abang berasumsi Saulus itu setelah Yesus, bang. Ya. Terus Menahem itu hidupnya juga setelah Yesus. Siapa lagi? Simeon. Kan muridnya Yesus dengan Barnabas tuh dua-duanya. Baik, itu bukan nabi, bukan nabi. Gitu. Simeon dengan Barnabas itu setelah Yesus. Makanya dibilang 12 rasul yang tertera. Tapi kalau nabi bukan nabi bang, itu bisa dipakai. Mau kayak gimana? Abang bantah sendirilah kitab abang. Kan saya nggak mau ubah. Betul. Berarti apa? Berarti argumentasi abang sendiri mental sama saya. Ada nabi. Gak bisa Anda pakai argumentasi Anda kepada saya berarti bang. Tidak ada di situ pengakuan secara langsung mengatakan bahwa Saulus kan nabi banyak. Cuma yang saya maksud nabi yang ditunjuk secara langsung oleh Bapa, oleh Tuhan gitu. Tidak ada di dalam ajaran Kristen. Makanya saya bilang Paulus. Jadi gini aja bang, kalau argumentasi Anda seperti itu langsung saya potong aja. Berarti Anda mau nyatakan kitab Anda ini salah gitu? Tidak salah. Tidak salah. Ini nabi loh. Kata abang ya, tidak ada secara Kristen Tuhan menyatakan langsung ada nabi. Kan kayak gitu. Ya secara Kristen tidak ada Tuhan menyatakan nabi, kata Anda. Coba abang baca di bawahnya. Dan pengajar kan yaitu Barnabas. Iya, dan pengajar. Gini ya, di Antioquia ada beberapa nabi. Ya, dan pengajar. Artinya setelah Yesus dicatat dulu ada beberapa nabi. Nah namanya nanti gitu. Mau namanya Bang Luga atau Saifuddin Ibrahim atau Edi Stipi nanti itu ya belakangan. Tapi yang jelas setelah Yesus masih ada nabi. Makanya kalau kita berdebat itu jangan terpotong-potong, harus jelas argumennya, jelas pembantahannya, jelas di mana letak titiknya gitu loh. Makanya saya bilang tadi nabi banyak 1024.000 nabi kan begitu. Nah itu kalau keyakinan Islam. Iya, yang saya pernah juga total semua nabi kan begitu. Lalu lanjut bang. Saya salah ini, nggak keputar kameranya. Dinaikin dulu bang Edinya. Lanjut dulu. Mana nih lo? Ya ada. Lanjut. Baik. Bang. Ya lanjut silakan. Makanya tadi saya sampaikan sama abang, kata nabi dengan rasul itu kan berbeda, betul? Nabi dengan rasul beda, betul. Di situ tidak disebutkan nabinya siapa, kemudian di bawah disebutkan Barnabas, Simeon dan Saulus. Mereka itu pengajar kan begitu. Halo. Nah, makanya tadi saya sampaikan di situ tidak ada satupun ucapan mereka mengatakan bahwa mereka nabi. Nggak apa-apa, no problem. Lalu? Nah, tadi pertanyaan abang sama saya kan, setelah Yesus tidak ada nabi, saya ucapkan kan begitu. Karena memang di Alkitab itu bang, yang secara langsung ditunjuk oleh Bapa nabi gitu, setelah Yesus tidak ada. Memang nabi itu banyak sudah ada sebelumnya. Nabi itu sudah ada sebelumnya. Paulus dan Lukas salah tulis kalau gitu. Kisah para rasul itu Paulus dan Lukas salah tulis maksud Anda?
Bukan, karena mereka itu pengajar. Gini bang, Mereka itu tadi udah kita baca berulang-ulang. Ada beberapa nabi. Anda mencontohkan ke Islam. Dalam Islam ada 124.000 nabi. Nabinya nggak diketahui siapa namanya. Terus ada atau tidak pengakuannya. No problem kata saya. Tapi di kitab Anda ya, di KPR 13 nomor 1 itu ada beberapa nabi. Terserah nabinya itu ada pengakuan atau tidak, siapapun namanya, nggak masalah gitu. Tapi setelah Yesus ada beberapa nabi. Intinya gitu dulu. memang nabi setelah Yesus. Bisa abang berikan kepada saya datanya, baik data lewat ayat mana bahwa ada nabi yang ditunjuk secara langsung oleh Bapa gitu. Bang, kalaunya untuk masalah nabi di kitab Anda tadi KPR 13 nomor 1 tadi ada Barnabas, ada Simeon, ada Saulus, ya, ada Lukius, ada Menachem. Di situ Bang, tadi mata saya juga jelas biarpun pakai kacamata kayak orang buta gini. Di situ tertulis ada beberapa nabi dan pengajar. Setelah ada kata pengajar, barulah muncul nama-nama mereka. Iya, Berarti nabi mereka- dan pengajar, jabatan mereka dua bang. Selain dia nabi juga mengajar mereka. Karena nabi itu memang mengajar, gimana sih? Betul. Iya, yang namanya nabi itu ngajarin umat bang, atau ngajarin buat dirinya sendiri gitu. Baik, betul itu yang abang bilang tadi. Aku nggak bisa bantah. Nabi tetap mengajar. Cuma secara dengan detail di Alkitab pun tidak ada yang namanya Saulus, Barnabas, Simeon itu nabi. Tapi mereka itu adalah rasul. Makanya ada ayat itu keluar kisah para rasul. Jadi di dalam kisah para rasul ini mulai dari semua guru-guru, ahli-ahli agama, semua ada di situ. Itu kisah-kisah para rasul semua itu. Baik, bang, ini saya naikin Kristen satu bang Edi gitu ya. Saya mau tanya ke bang Edi dulu, boleh ya, bang apologet ya? Boleh aku apa namanya? Stop dulu. Iya, bang Edi, setelah Yesus nggak ada nabi lagi? Ahmad Gimana? Nabi Ahmad yang yang tercatat di situ bang. Ahmad. Saya nggak tanya Ahmad atau apa-apa bang Edi. Yang saya tanya, ada gak nabi setelah Yesus? Ada Paulus. Kan ada kata bang Edi bang. Ada kata bang Edi. Macam mana bang apologet ini? Ya ada, Paulus itu nabi setelah Yesus. Macam mana ini? Iya, padahal sama-sama Kristen loh ya. Ini aduh. Kalau kita lihat secara dibaca dengan betul-betul dari Kejadian sampai Wahyu, ya, sampai Wahyu. Bang ini, bang apologet, tolong dibantu biar kita kooperatif dibuka kameranya gitu. Baik. Sudah? Ya. Ngeri ayatnya. Iya. Lalu kayak gimana? Saya tanya bang Edi yang Kristen juga, ada nabi setelah Yesus, siapa? Paulus. Baik, makanya saya bilang tadi, apabila ada dari teman-teman Kristen yang mengatakan bahwa Paulus adalah nabi, apakah saudara atau Pak Ustadz sendiri sering melihat Alkitab? Tunjukkan salah satu kepada saya kalau memang ada ayat yang mengatakan bahwa Paulus berkata bahwa saya adalah nabi. Hari ini juga saya murtad, saya masuk Islam. Bang, Paulus ini mengatakan kita nggak penting cari pengakuan Paulus atau tidak ya. harus bicara langsung. Sama Gini. Pertanyaan abang kepada Yesus, adakah Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Berarti sama. Harus ada. Iya, dong. Kalau kayak gini. Kalau kita kan menanyakan ke Yesus, adakah Yesus ngaku aku adalah Allah, betul? Tadi Kan kayak sudah saya gitu. jelaskan. Nah, sekarang kita berpindah. Anda menjelaskan sampai ke nabi pula. Kata Yesus, ya, kata Anda setelah Yesus nggak ada nabi. Lalu saya tunjukkan KPR 13 nomor 1 kan kayak gitu. Bahwa ada beberapa nabi. Berarti dikunci dulu, ada beberapa nabi.
Oke? Betul. Setelah Yesus. Nah, siapa aja nabi dan pengajar tersebut? Maka dijelaskan di bawahnya. Ada 5. Barnabas, ya, terus Simeon, Lukius, Menachem, dan Paulus. Bisa saya tangkap? Iya itu, makanya saya tanya Bang Edi. Kalau saya tanya Bang Edi enteng ngambil di mana referensinya Paulus itu nabi? Bagus ya. Paulus dari agama Katolik, Bang. Oh, dari Katolik. Ada ayatnya nggak di Bible Paulus itu nabi? Dia ayatnya di situ rasul, memang rasul. Di mana tuh? Dia pertama kan dia membenci Yesus, betul dia. Setelah dia sudah sadar, dia bertemu Yesus, katanya melalui cahaya. Oh, lalu dia taubat. Jadi nabi. Si Paulus ini iya ya, jadi rasul. Jadi rasul. Rasul bukan nabi. Kayak gimana sih? Itu, Ustaz? Hah? Sama Sama kan rasul sama nabi? Beda, kalau paham saya beda Bang Edi. Rasul dengan nabi itu beda. Kalau nabi belum tentu rasul. Kalau rasul sudah pasti nabi. Nah gitu. Kalau Anda katakan Paulus adalah rasul, berarti sesuai paham Islam dia udah pasti nabi. Paulus itu. Gitu. Itu kalau di situ dia tuh tulis rasul, memang postal rasul. Berarti pasti nabi dia, nggak bisa dibantah lagi. Itu kalau paham Islam. Tidak bisa saya bicara Pak Ustadz? Silakan. Tadi Pak Ustadz bilang kalau nabi belum tentu rasul dan rasul sudah pasti nabi, kan begitu? Pasti. Baik. Kita ambil contoh yang simpel secara kasat mata yang sudah kita sering lihat di Indonesia ini. Apakah haji sama dengan ustadz sama dengan haji? Beda jabatan pula. Beda. Definisinya aja beda, Bang. Nggak beda. Kita kan ustadz itu pengajar, ya. Kalau haji itu yang pernah ziarah ke Makkah. Apa hubungannya dengan ustadz gitu? Jauh beda. Ustadz itu pengajar, guru. Ya, kalau haji itu disebut haji itu pernah berziarah ke Makkah. Abang tahu definisi nabi? Nabi itu, biar saya jelaskan secara data by data, saya sampaikan, nabi itu kenapa dikatakan seseorang nabi? Karena nabi secara entah dalam bentuk api, dalam bentuk awan, Allah secara langsung berbicara kepada orang itu, itulah nabi. Tetapi kalau rasul, ajaran nabi lah yang mereka sampaikan kepada jemaat-jemaat di Antioquia. Itulah namanya pengajar. Itulah bedanya nabi dengan rasul. Jadi begini, Anda perlu paham juga, ya. Mungkin Anda perlu paham juga pemahaman Islam kayak gimana tentang masalah nabi. Apa itu nabi? Nabi itu adalah orang yang menerima wahyu dan bernubuat. Tapi ya, wahyu yang diterimanya belum tentu disebarkan untuk umatnya atau kaumnya. Bisa aja wahyu itu untuk pengajaran dirinya sendiri. Itu nabi. Ya, tapi kalau rasul, apa arti rasul dalam bahasa Arab? Kalau nabi kan naba'a, orang yang bernubuat. Kalau rasul itu arsala, utusan gitu. Arsala yursilu, rasulan, utusan, pembawa wahyu. Artinya apa? Dia udah, rasul ini udah pasti terima wahyu seperti nabi, tapi wahyu ini harus diajarkan kepada kaumnya. Bukan cuma untuk dirinya, tapi juga untuk kaumnya. Itu namanya rasul. Gitu. Tidak bakalan ada ketemunya. Jadi kita berdiskusi begini tidak bakalan ada ketemunya, Bang. Karena secara Kristen, nabi itu adalah orang yang secara langsung berbicara dengan Allah dan Allah memberikan wahyu seperti yang abang bilang tadi untuk
disebarkan atau dilaksanakan kepada umat yang mengikuti dia, kan begitu. Nah, terus kalaunya nabi bisa untuk dirinya sendiri, tidak disebarkan ke umat. Tapi dia wahyu itu bisa untuk pakai nubuatan yang akan disampaikan dia di masa depan gitu. Kalau itu di ajaran abang, kalau di dalam ajaran Kristen nabi itu bukan seperti itu, Bang. Tapi nabi itu adalah orang yang bernubuat, yang disuruh oleh Bapa itu sendiri bernubuat, contohnya membuat mujizat, menghidupkan orang mati, membelah laut dan segala macamnya lah gitu, yang kita tidak tahu semuanya, salah satunya kan begitu. Cuman yang kalau dengan Rasul begini, Bang, kalau secara gimana saya mengucapkan, ibaratnya gini, ibaratnya di sekolah, saya sampaikanlah secara langsung ini ya, ibaratnya, tapi abang bisa menanggapi. Ibarat sekolah, kita ngambil perumpamaan aja, Bang, ya. Setuju? Perumpamaan, nggak ada data Bible? Itu tadi yang saya sampaikan, itu data Bible yang pertama, cuma supaya kita bisa maksud saya gini, Bang, di mana ayatnya itu? Kalau abang tanya ayat kepada saya, karena kan memang di Alkitab kan sudah di situ dibuat setiap nabi yang ada di Alkitab itu berbicara dengan Allah. Musa, Harun, Yakub, itu semua berbicara dengan Allah. Waduh. Harun, Musa, Yakub berbicara dengan Allah. Daud juga. Gimana? Daud juga. Daud itu bukan nabi tapi raja yang oleh Allah. Jauh, Bang, abang jauh melenceng. Daud itu selain raja dia juga nabi di kitab Anda. Aduh. Kita tidak ada nabi Daud. Ya udah, saya tunjukin ya. Jauh kali abang melenceng, perlu banyak belajar nih tentang kitabnya ya. Ada. Ada raja Daud, bukan nabi Daud. Nih ya. Ini saya kasih tahu sama Anda ya. Nih, saya karena tidak punya 2 HP, Bang. Jadi saya agak susah sedikit-sedikit untuk menunjukkan data-datanya gitu. Kisah Para Rasul 2 ya, nomor 30. Ntar saya bukain dulu nih kitab Anda ya. Sabar. Nih ya. Jangan-jangan ini Bang Edi juga nabi ini. Ya. Nih ya. Mari kita baca ya. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi dia adalah seorang nabi. Yang saya bahas tadi. Jadi Bang, Daud itu bukan sekedar raja, dia juga nabi. Gimana sih? Masa lebih tahu saya tentang kitab Anda daripada Anda yang Kristen sendiri? Itu dari catatan Rasul kan? Di Kisah Para Rasul tadi kan? Iya. Baik. Yang tertera di dalam perjanjian lama itu, Bang, Daud itu bukan nabi, tapi raja orang Israel, bapak dari Raja Salomo. Lalu Anda mau salahkan Paulus lagi gitu yang tulis? Itu Paulus loh yang tulis sama Lukas. Kayak gimana? Rasul yang diakui Kristen rasul gitu. Anda mau salahkan Lukas dengan Paulus gitu? Saya tidak menyalahkan Lah itu kan yang tulis Daud itu nabi, Lukas dengan Paulus itu. Lukas dengan Paulus. Sama seperti ajaran Abang. Nabi 124.000 nabi, tapi yang masuk dalam ajarannya yang pasti ada berapa? 25. Bang. Jadi di dalam ajaran orang Kristen ada beberapa nabi itu 24 nabi yang harus pasti itu, tapi tidak ada salah satunya Nabi Daud di situ, tidak ada. Udah dibilang tadi tentang Daud, dijelaskan oleh Lukas dan Paulus Daud itu adalah nabi. Apakah abang mau salahkan
Rasul Anda, Rasul Lukas dengan Rasul Paulus Iya. gitu. Yang Saya tanya aja gitu, karena tulisan Lukas dan Paulus itu udah sangat jelas gitu. Nggak bisa dibantah lagi tentang Daud gitu. yang harus dipahami orang Kristen itu hanya 24 nabi. Itu kan yang saya bilang tadi. Jadi nabi dari 24 nabi yang harus dipahami itu tidak ada Nabi Daud. Itu yang saya sampaikan. Bang, bahwa kata Paulus dan Lukas ya di situ ya, bahwa Allah telah berjanji kepadanya mengangkatnya dengan sumpah. Bayangkan, Daud itu nabi diangkat oleh sumpah Tuhan. Bayangkan gitu. Lalu Anda membantahnya, Daud bukan nabi. Anda mau salahkan Tuhan atau kayak gimana? Saya tadi tidak membantah itu. Saya bilang dari ajaran Kristen, dari kita sekolah minggu lah, dalam kalau agama Kristen sekolah minggu, nabi dari 24 nabi itu tak ada yang dikatakan di situ Nabi Daud. Ya udah, saya bacakan lagi sekali ya. Orang Kristen rata-rata tahu. Kayaknya sama Abang Mister Apologet ini ya. Nih ya teman-teman semuanya. Saya bacain dari 29 aja ya, biar kita enak gitu ya. Nih biar jelas. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud ya. Nih Daud ya, Bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi. Daud itu seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah. Bayangkan bang, ya Daud itu diangkat menjadi seorang nabi dengan sumpah Tuhan gitu, bahwa ia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Lalu Anda mau menolak Daud itu bukan nabi, Anda mau salahkan sumpah Tuhan. Yang kedua, mau salahkan Rasul Anda gitu, Rasul Anda Lukas dan Paulus, atau Anda mau salahkan kitab Anda nih? Kayak gimana? Saya berikan penjelasan. Silakan. Yang saya bilang tadi, di dalam 24 nabi yang dipahami oleh orang-orang Kristen, tidak ada di situ yang harus yang harus diketahui orang Kristen itu. Di situ tidak ada dibuat Nabi Daud. Yang ada kalau di Alkitab itu Raja Daud. Kan itu saya bilang. Saya tidak membantah, tidak. Karena saya konsekuen dengan bicara saya dari awal sampai akhir ini. Dari awal kita berdebat sampai sekarang selalu konsekuen kata-kata yang keluar dari mulut saya. Saya tidak membantah. Cuma dari 24 nabi itu, di situ tidak ada dikatakan Nabi Daud. Saya konsekuen tetap. Cuman di Alkitab, dari kita yang sering kita pelajari, saya sampaikan tadi, dikatakan Raja Daud, Raja orang Israel, Raja yang bijaksana, yang memperanakkan Raja Salomo. Raja. Jadi tidak pernah, makanya saya sampaikan, saya bukan membantah bahwa Daud itu nabi. Saya tidak bantah. Cuman dari 24 nabi itu tidak ada di situ Nabi Daud dikatakan. Itu yang saya sampaikan. Bukan berarti saya membantah bahwa Daud itu adalah nabi. Tidak. Pusing saya bang. Anda ngomong di awal Daud nabi, tapi tiba-tiba tidak membantah Daud itu nabi. Sakit pala saya dengar ya teman-teman jadinya. Karena abang memaksakan kehendak. Bukan saya itu membacakan yang tertulis bang. Penjelasan Anda bikin mumet gitu. Bukan. Penjelasan saya kan begini dari tadi. Dari seluruh nabi orang Kristen yang harus diketahui adalah 24. Betul? Kan itu saya bicarakan. 24 nabi. Dan daripada 24 nabi itu tidak ada di situ dikatakan Nabi Daud. Tidak ada dari 24 nabi itu. Bang, atau begini bang. Gini, saya baru tahu loh. Beli HP dulu. Oh. Ya, besok saya coba beli HP dulu nanti supaya bisa seperti yang abang buat itu, tunjuk-tunjukkan biar kita cari 24 nabi orang Kristen yang harus diketahui. Di situ tidak ada dikatakan Nabi. Oke, saya follow dulu, besok naik lagi ya. Saya masih ada yang ditanyakan masalahnya. Oke?
Oke, naik lagi besok. Saya tandai ya, saya follow gitu, biar ada tandanya temen kan gitu. Oke, aku Jadi tolong balik, naik Bang, ya. lagi besok. Saya ada yang ditanyakan, masih belum selesai masalahnya. Ya ada perlu saya tanyakan lagi, oke? Oke. Oke lah kalau gitu. Ya selamat istirahat. Selamat malam, Ya Bang. silakan beli dulu HP yang bisa yang bisa tunjukin meskipun murah-murah gitu. Ya. Gitu. Oke. Selamat malam, Bos. Oke, selamat malam. Ngeri emang ya. Iya, ngeri. Macam mana Bang Edi? Ngeri emang umat Kristen ini. Kamu kan aja Pak Ustadz. Iya, muter-muter. Macam mana ini supaya kagak muter kayak gimana caranya Bang Edi? Dia nggak tahu apa artinya Nabi Pak Ustadz, makanya gitu. Iya, saya kan pada pakai data ya teman-teman ya, pakai data. Selalu yang tertulis di teks kan kayak gitu. Itulah ya orang berapologet ya, yang paham kitab kau kan kayak gitu. Paham juga apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Ketika dia bertanya tentang Al-Quran, tadi Quran surah Al-Hijr ayat 6, kan saya jawab dengan Al-Quran juga. Ya ngeri emang gitu. Bang Edi ini kapan syahadat katanya tuh teman-teman, kata teman-teman di bawah. belum saatnya. Oh belum saatnya ya teman-teman. Bang Edi itu cuma nggak percaya Yesus Tuhan ya. Cuma masalah ajaran yang lainnya, kalaunya untuk masalah bergereja atau hubungan sesama manusia itu masih ngambil di kitabnya. Itu aja. Cuma masuk akal sih ketika saya lihat Bang Edi nanya ke pastor kemarin. Ingat kan pastor? Iya, ingat Pak. Kenapa nggak tahu hari kiamat itu Yesus? Iya. Iya masuk akal sih. Pasturnya muter-muter, ya tetap aja mau puter kayak gimana pun berarti ada kekurangan Yesus itu. Iya. Aduh ngeri emang Bang Edi ini. Aduh macam-macam ya teman-teman kita temui dari teman-teman Kristen yang ada di Tok Tok ini.